Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal SKB Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan. 1. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan dumping produk tekstil dari negara X ke Indonesia. Dalam melakukan validasi administratif terhadap petisi anti-dumping yang diajukan, hal yang tidak termasuk dalam komponen yang harus diverifikasi adalah A. Pangsa pasar industri dalam negeri pemohon. B. Bukti harga ekspor dan harga normal. C. Struktur modal perusahaan pemohon. D. Periode investigasi yang diusulkan. E. Bukti kerugian material yang dialami. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, dalam validasi administratif petisi anti-dumping, komponen yang harus diverifikasi meliputi bukti dumping atau perbandingan harga ekspor dan harga normal, bukti kerugian material, hubungan kausal antara dumping dan kerugian, periode investigasi, dan representasi industri dalam negeri atau pangsa pasar. Struktur modal perusahaan pemohon bukan merupakan komponen yang diperlukan dalam validasi administratif petisi anti-dumping. 2. Dalam penanganan kasus tuduhan subsidi dari negara mitra dagang terhadap produk Indonesia, analis investigasi dan pengamanan perdagangan menemukan data bahwa pemerintah memberikan insentif pajak kepada eksportir. Berdasarkan ketentuan WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures atau ASCM, tindakan tersebut termasuk kategori A. Prohibited Subsidies. B. Actionable Subsidies. C. Non-actionable Subsidies. D. Non-specific Subsidies. E. General Subsidies. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, berdasarkan ASCM, insentif pajak yang diberikan khusus kepada eksportir termasuk dalam kategori prohibited subsidies atau subsidi terlarang karena bersifat contingent upon export performance. Ini merupakan bentuk subsidi yang secara spesifik terkait dengan kinerja ekspor dan dilarang dalam perdagangan internasional. 3. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan sedang menangani kasus pengamanan perdagangan atau safeguard untuk produk baja. Dalam analisis kerugian serius, indikator yang menunjukkan kerugian paling signifikan adalah penurunan market share industri dalam negeri sebesar 15% dalam 3 tahun terakhir. Tindakan yang tepat untuk merekomendasikan BMTP adalah A. Pengenaan tarif tetap 25% selama 4 tahun. B. Pengenaan tarif degresif dimulai dari 40% menurun 5% per tahun. C. Pengenaan kuota impor maksimal 70% dari periode sebelumnya. D. Kombinasi tarif 15% dan kuota impor. E. Pengenaan tarif spesifik USD 200 ton. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Penjelasan, dalam kasus safeguard dengan kerugian serius berupa penurunan market share yang signifikan, tindakan yang paling sesuai adalah pengenaan tarif degresif. Hal ini sesuai dengan prinsip WTO Agreement on Safeguards yang mensyaratkan tindakan pengamanan harus bersifat temporer dan semakin dilonggarkan secara progresif untuk memberikan kesempatan industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural. 4. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan mendapat tugas menganalisis dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap produk pertanian Indonesia. Dalam mengidentifikasi potensi hambatan perdagangan, faktor yang bukan merupakan non-tarif measures atau ETMS adalah A. Standar sanitari dan fitosanitari. B.
Sertifikasi halal. C. Kuota tarif preferensial. D. Persyaratan pelabelan. E. Lisensi impor otomatis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, kuota tarif preferensial atau tarif rate kuotas (TRQ) merupakan instrumen tarif, bukan non-tarif measures. ETMS mencakup kebijakan perdagangan selain tarif seperti standar teknis, persyaratan sanitari dan fitosanitari, pelabelan, dan prosedur perizinan yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. 5. Dalam menangani sengketa perdagangan di WTO terkait tuduhan dumping produk Indonesia, analis investigasi dan pengamanan perdagangan harus menyiapkan pembelaan. Data yang paling krusial untuk membuktikan tidak terjadinya dumping adalah A. Perbandingan biaya produksi dengan harga jual domestik. B. Struktur biaya distribusi ke negara tujuan ekspor. C. Data penjualan domestik dan ekspor dalam periode yang sama. D. Laporan keuangan perusahaan eksportir. E. Data kapasitas produksi nasional. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, dalam pembuktian tidak terjadinya dumping, data penjualan domestik dan ekspor dalam periode yang sama merupakan bukti paling krusial karena dapat langsung menunjukkan perbandingan harga yang fair. Hal ini sesuai dengan definisi dumping dalam artikel VGATT yang mensyaratkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara pasar domestik dan ekspor. 6. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan sedang menganalisis kasus subsidi di sektor pertanian. Berdasarkan ketentuan Agreement on Agriculture WTO, program subsidi berikut yang termasuk dalam Green Box adalah A. Subsidi pupuk untuk petani. B. Jaminan harga minimum untuk hasil panen. C. Program penelitian pertanian. D. Subsidi ekspor produk pertanian. E. Pembatasan impor produk pertanian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, program penelitian pertanian termasuk dalam kategori Green Box, karena tidak memiliki efek distorsi perdagangan dan diperbolehkan tanpa batasan. Green Box mencakup kebijakan yang tidak terkait langsung dengan produksi dan tidak mempengaruhi harga pasar seperti penelitian, penyuluhan, dan infrastruktur. 7. Dalam menganalisis kasus tuduhan Safeward dari negara mitra dagang, analis investigasi dan pengamanan perdagangan menemukan peningkatan impor sebesar 40% dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan WTO Agreement on Safewards, kondisi yang harus dipenuhi untuk membenarkan tindakan Safeward adalah A. Peningkatan impor menyebabkan kerugian serius. B. Adanya praktik perdagangan tidak fair. C. Keunggulan kompetitif negara pengekspor. D. Subsidi dari negara pengekspor. E. Penurunan nilai tukar mata uang. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, sesuai dengan artikel 2 Agreement on Safewards, tindakan Safeward hanya dapat diterapkan jika terjadi peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius atau serious injury, atau ancaman kerugian serius terhadap industri domestik. Faktor-faktor lain seperti praktik perdagangan tidak fair atau subsidi tidak relevan dalam konteks Safeward. 8. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan sedang mengkaji perjanjian perdagangan bilateral dengan negara Y. Dalam analisis hambatan teknis perdagangan atau TBT, ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip WTO TBT Agreement adalah A. Standarisasi produk untuk keamanan konsumen. B. Persyaratan pengujian produk di laboratorium terakreditasi. C. Kewajiban menggunakan standar nasional negara pengimpor. D. Penerapan sistem manajemen mutu. E. Persyaratan pelabelan produk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, kewajiban menggunakan standar nasional negara pengimpor bertentangan dengan prinsip WTO TBT Agreement yang menganjurkan penggunaan standar internasional sebagai basis regulasi teknis. Hal ini dapat menciptakan hambatan teknis yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. 9. Dalam menganalisis kasus anti-subsidi,
Analis investigasi dan pengamanan perdagangan menemukan program pinjaman pemerintah dengan suku bunga di bawah pasar. Untuk menghitung besaran subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan atau countervailable, metode yang tepat adalah A. Selisih antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga pasar. B. Total nilai pinjaman yang diberikan. C. Nilai aset yang dibiayai pinjaman. D. Keuntungan perusahaan penerima. E. Nilai ekspor produk terkait. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Penjelasan, sesuai dengan ASCM, besaran subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan dihitung berdasarkan manfaat yang diterima penerima subsidi. Dalam kasus pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, benefit dihitung dari selisih antara suku bunga pinjaman pemerintah dengan suku bunga komersial yang seharusnya dibayar di pasar. 10. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan sedang menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa di WTO. Dalam proses konsultasi bilateral sebelum pembentukan panel, strategi yang paling tepat adalah A. Mengajukan tuntutan ganti rugi material. B. Menunda implementasi kebijakan yang disengketakan. C. Mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. D. Memberlakukan retaliasi sepihak. E. Membatalkan konsesi perdagangan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Penjelasan, dalam tahap konsultasi bilateral WTO-DSU atau Dispute Settlement Understanding, strategi yang paling tepat adalah mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Konsultasi merupakan tahap awal penyelesaian sengketa yang bertujuan mencapai solusi damai sebelum masuk ke tahap panel. Tindakan sepihak seperti retaliasi atau pembatalan konsesi tidak diperbolehkan pada tahap ini. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.